Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Nama saya Ahmad Nur Haryanto, NIM 610141915152. Di sini kami akan menerangkan sistem energi untuk kontraksi otot. Yang pertama ada keratin fosfat. Keratin fosfat merupakan senyawa energi yang dibangun saat otot sedang beristirahat. Proses ini terjadi atau berlangsung ketika terjadi proses pergeseran filamen. Keratin fosfat cocok digunakan untuk aktivitas yang membutuhkan daya ledak atau kecepatan. Keratin fosfat bertahan kurang lebih sekitar 10 detik. Proses reaksinya yaitu keratin fosfat plus ADP dibantu dengan enzim keratin fosfokinase menghasilkan keratin plus ATP. Selanjutnya ada glikolisis aerobik. Secara harfiah, glikolisis aerobik merupakan proses respirasi yang membutuhkan oksigen untuk memecah glukosa. Selama respirasi berlangsung, glukosa diubah menjadi karbon dioksida dan air dengan energi yang dilepas di dalam sel. Energi yang dihasilkan yaitu 2 mol ATP dari siklus Krebs dan 34 mol ATP dari transport elektron. Total dari keseluruhan energi yang dihasilkan adalah 36 ATP. Glikolisis aerobik cocok digunakan untuk aktivitas aerobik karena proses energi yang dihasilkan berlangsung lambat dan efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Galib, NIM 6101419153. Saya dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang glikolisis aerobik dan dekarboksilasi oksidatif. Yang pertama, glikolisis aerobik adalah jalur glikolitik yang terjadi di sitosol dengan adanya oksigen. Bila dibandingkan dengan glikolisis anaerobik, jalur ini jauh lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak ATP per molekul. Dalam glikolisis aerobik, produk akhir privat ditransfer mitokondria untuk memulai siklus asfasitrat. Oleh karena itu, produk akhir dari glikolisis aerobik adalah 34 molekul ATP, air, dan karbon dioksida. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif adalah reaksi perantara antara glikolisis dengan siklus Krebs dengan mengubah asam piruvat yang memiliki 3 atom karbon menjadi asam sitrat yang memiliki 2 atom karbon di matriks, dan kemudian menghasilkan 2 NADH dan 2 karbon dioksida. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Zikrullah. Nomor induk mahasiswa 6101419156. Saya berasal dari PJKRC, akan menjelaskan proses dan tahapan siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup untuk menghasilkan energi dari asetil-CoA, perubahan dari asam piruvat hasil glikolisis. Siklus Krebs merupakan salah satu tahap respirasi aerob, yaitu proses menghasilkan energi di mana dalam prosesnya membutuhkan oksigen. Respirasi aerob terjadi melalui glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Siklus Krebs terjadi di dalam mitokondria, sedangkan glikolisis terjadi pada sitoplasma. Oleh karena itu, asam piruvat hasil glikolisis harus masuk mitokondria terlebih dahulu agar dapat menjalani siklus Krebs. Sebagai besar energi untuk berbagai aktivitas dihasilkan dari katabolisme, atau bahasa gampangnya pemecahan. Katabolisme atau pemecahan tersebut yang terjadi di dalam sel. Awalnya, glukosa akan menjalani proses glikolisis untuk diubah menjadi asam piruvat. Apabila tidak terdapat oksigen,
asam privat akan menjalani proses respirasi anaerob untuk diubah menjadi asam laktat atau alkohol, tergantung dari organismenya. Namun, dalam keadaan tersedia oksigen, asam privat akan memasuki proses respirasi aerob untuk diolah menjadi energi dengan hasil akhir air dan karbon dioksida. Siklus Krebs akan menghasilkan ATP, NADH, FADH2, dan CO2. Karbon dioksida akan dilepaskan dari sel dan dikeluarkan dari tubuh sebagai sisa respirasi. Sedangkan ATP, NADH, FADH2 merupakan sumber energi penting bagi tubuh. Terdapat dua bagian penting dalam siklus Krebs tersebut. Yang pertama yaitu tahap persiapan di mana priovat akan diubah menjadi asetil-CoA melalui proses yang disebut dekarbosilasi oksidatif. Yang kedua, berlangsungnya siklus Krebs yang terjadi di matriks mitokondria. Siklus Krebs sendiri memiliki 8 tahapan. Di antaranya yaitu yang pertama, asetil-CoA akan berkaitan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalisis enzim sitrat sintase. Yang kedua, sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Yang ketiga, isositrat akan diubah menjadi alfa-ketoglutar oleh enzim isositrat dehidrogenase. Dalam reaksi ini dilepaskan molekul CO2 dan dihasilkan NADH. Yang keempat, alfa-ketoglutarat akan diubah menjadi succinyl-CoA oleh enzim alfa-ketoglutar dehidrogenase. Dalam reaksi ini akan dilepaskan CO2 dan dihasilkan NADH juga. Yang kelima, succinyl-CoA akan diubah menjadi suksinat oleh enzim succinyl-CoA sintase. Pada reaksi ini akan dihasilkan GTP yang kemudian dapat berubah menjadi ATP. Yang keenam, suksinat akan diubah menjadi fumart oleh enzim suksinat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan dihasilkan FADH2. Yang ketujuh, fumart akan diubah menjadi malat oleh enzim formase. Yang kedelapan atau yang terakhir, malat akan diubah menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Pada tahap ini juga dihasilkan NADH. Hasil dari siklus Krebs, satu molekul asetil-CoA yang masuk siklus Krebs akan menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2, dan 2 CO2. Karena satu molekul glukosa akan diubah menjadi 2 asetil-CoA, maka satu molekul glukosa yang menjalani siklus Krebs akan menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2. Molekul NADH dan FADH2 nantinya akan masuk transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Satu molekul NADH akan diproses untuk menghasilkan 3 ATP, sedangkan satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, nama saya Dia Puspita Anggorokasih, NIM 6101419154. Di sini saya akan menjelaskan tentang transport elektron. Rantai transport elektron adalah tahapan terakhir dari reaksi respirasi aerob. Transport elektron sering disebut juga sistem rantai respirasi atau sistem oksida terminal molekul. Yang berperan penting dalam reaksi ini adalah NADH dan FADH2 yang dihasilkan pada reaksi siklus glikosis, dekarbosilasi oksidatif, dan siklus. Dalam tahapan ini berfungsi mengoksida NADH atau NADPH2 dan FADH2. Dari tahap-tahap sebelumnya, elektron dan H+ dari senyawa-senyawa tersebut dialirkan melalui senyawa-senyawa penerima elektron seperti NAD, FAD, koenzim Q, dan sitokrom.
Setiap terjadi perpindahan elektron, energi yang terlepas digunakan untuk membentuk ATP. Oksigen berfungsi sebagai penerima elektron terakhir pada proses tersebut. Selanjutnya, oksigen bergabung dengan H+ membentuk H2O. Pembentukan ATP dalam sistem transport elektron terjadi melalui reaksi fosforilasi oksidatif. Oksidatif 1 NADH dapat menghasilkan 3 ATP. Adapun oksidat 1 FADH2 menghasilkan 2 ATP. Dan yang terakhir, organisme prokaryotik tidak memiliki mitokondria. Dengan demikian, pengurangan ATP, pemindahan NADH ke dalam mitokondria tidak terjadi. Jadi jumlah total ATP yang dihasilkan sebanyak 38. Sekian video dari saya, terima kasih.